Assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini saya akan membuat video atau konten yang bermanfaat lagi bagi kalian semua, baik masyarakat maupun kawan-kawan sekalian. Gimana kabarnya guys? Baik atau buruk? Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, wah syukurilah. Enggak guys, bercanda guys. Jadi jangan lupa memakai protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kasus COVID yang terjadi di Indonesia ini sangat marak atau sangat meningkat. Itulah PPKM itu harus kalian patuhi dan kalian tidak boleh melarang. Dan bahasan di konten kali ini ialah bahasan tentang penyesalan. Pasti kalian pernah yang namanya kan yang menyesal entah itu terjadi karena sesuatu. Penyesalan itu kadang-kadang berakhir atau berujung di akhir. Siapa yang pernah melakukan penyesalan di dalam hidup kan? Berapa orang pasti berkata jujur mengatakan bahwa ia tidak memiliki penyesalan. Namun sedikit sekali atau pasti sedikit sekali. Namun penyesalan itu jangan kalian lakukan dengan hal negatif. Menurut psikolog menyatakan bahwa penyesalan itu adalah kesehatan mental bagi kita atau bagi diri sendiri. Kalian bisa merasakan yang namanya penyesalan ketika kalian itu sedang merencanakan sesuatu atau pernah menggapai mimpi, tetapi tujuan kalian mimpi itu tidak tercapai atau salah tujuan. Pasti kalian menyesal kan? Nah, ini adalah 6 cara mengatasi penyesalan. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi yang dimaksud identifikasi ini ialah kalian harus mengidentifikasi penyesalan yang lama dengan yang baru. Kalau kalian merasakan yang namanya penyesalan yang berkepanjangan, bergejolak, kalian bisa mengenainya dengan hal-hal yang baru. Entah itu kalian bisa mengevaluasinya, gimana aku bisa tidak menyesal lagi dalam berbagai bidang atau berbagai sesuatu. Gimana aku bisa menjadi diri sendiri tanpa menjadi orang lain. Nah, kalian harus bisa memiliki rasa optimis dalam merubah atau kalian tidak perlu menyesal lagi. Dan yang kedua, jangan menghakimi diri sendiri. Nah, sering kita lihat kan yang namanya manusia itu kan sudah luput atau wajib menghakimi diri sendiri, menghakimi orang lain. Nah, yang permasalahan yang terjadi di sekarang atau di sekitar lingkungan kita, di sekitar kita atau sekitar yang sering kita lihat di medsos, menghakimi diri sendiri. Jangan kalian menghakimi diri sendiri. Kalian harus membenahi diri dulu. Kalian pantas tidak untuk menghakimi orang itu. Jika kalian kelamaan menghakimi orang lain, kalian pasti terlalu dalam hal-hal yang positif atau yang negatif dalam kehidupan kalian. Kalian harus membenahi dulu diri kalian. Jangan menghakimi diri sendiri. Jika kalian mempunyai tujuan, jika kalian mempunyai cita-cita, jika kalian mempunyai yang namanya motivasi hidup, kalian harus percaya diri dalam suatu impian, dalam suatu capaian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pelajari kesalahan. Nah, sering kita lihat bahwasanya orang-orang atau manusia ini tidak mempelajari dulu kesalahan yang lalu. Dia langsung pelajari kesalahan yang baru. Jadi kalian harus mempelajari kesalahan yang lama dulu. Misalkan si A memiliki kesalahan yang lama itu, misalnya menyesal karena
tidak sesuai dengan ekspektasi, dan si B, teman-teman dia, memiliki inisiatif untuk merubahnya menjadi tidak percaya diri lagi. Dan si B menjawab, si A misalkan, kemana kamu? Kenapa kamu harus mempelajari kesalahan yang lama, tidak mempelajari kesalahan yang baru? Jika kamu tidak membenahi dari sekarang, maka kamu akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan. Kamu bisa mencoba dengan mencoba hal yang baru. Dan si Am jawab, oh gitu ya. Oh oke, aku akan bakalan membenahi dengan sekuat mungkin atau sebisa mungkin. Dan yang keempat, hal yang di luar jangkauan. Nah, yang keempat ini kalian harus mengantisipasinya. Jangan kalian merasa menyesal lagi dalam suatu keadaan. Entah itu suatu keadaan yang genting, entah itu suatu keadaan yang harus kalian menghindar dari suatu penyesalan itu. Dan yang kelima, semuanya sementara. Nah, yang dimaksud yang kelima ini adalah, misalkan kalian memiliki penyesalan, tetapi kalian tidak membenahi atau sifatnya hanya sementara. Coba kalian renungkan, coba kalian pikirkan. Jika kalian merasakan penyesalan yang berkepanjangan, itu akan menuntut kemungkinan kalian akan menghilangkan atau menjadikan beban hidup kalian menjadi lebih berat lagi. Coba kalian merasa kalian itu harus membenahi dulu. Jangan kalian merasa kalian itu tidak mampu untuk mengatasi penyesalan yang ada. Pernah nggak sih kalian menonton atau motivator yang lain, beliau berbicara, jangan sekali-sekali kalian menyesali apa yang telah terjadi. Pepatah pernah berkata, nasi sudah menjadi bubur. Jadi nasi sudah menjadi bubur itu ialah hal yang terjadi tidak bisa diulang lagi. Begitu juga penyesalan. Kalau kalian sudah menyesali apa yang terjadi, kalian tidak bisa membenahi atau mengembalikan lagi seperti semula. Dan yang ke-6, berpikir ulang. Nah, yang ke-6 ini adalah hal yang kalian tunggu-tunggu. Pastikan berpikir ulang. Pasti kalian yang mahasiswa, yang masih SMA, yang masih SMP, yang masih SD, kalian pasti bisa memahami pengertian dari ulang kan? Kalian bisa mengulangnya lagi atau berpikir secara dewasa atau secara luas. Jadi kalian itu harus berpikir ulang, jangan berpikir terlalu lama. Jika penyesalan itu selalu ada, jika penyesalan itu terlalu panjang, jika penyesalan itu sering terjadi di diri kalian, kalian harus bisa berpikir dan terus berpikir bagaimana kalian itu bisa mencapai suatu tujuan yang ada. Dengan kalian berpikir ulang, kalian bisa mengatasi rasa penyesalan di dalam diri kalian. Jadi di video atau konten kali ini yang saya buat, gimana kemarin Idul Adha ada hanya senang kan atau biasa-biasa saja, atau hal-hal yang lain bisa kalian rasakan dengan berkumpul dengan keluarga atau tali silaturahmi. Jadi dengan video kali ini atau konten kali ini, kalian tidak perlu merasakan yang namanya penyesalan. Penyesalan itu pasti selalu ada, penyesalan itu pasti selalu berkepanjangan.
Tetapi kalau kalian bisa mengatasinya, kalian bisa membenahi atau memotivasi hidup atau memotivasi kawan-kawan kalian bahwasanya pernah berkata, nasi sudah menjadi bubur. Tidak selamanya kenyataan menjadi impian, tidak selamanya impian menjadi kenyataan. Tetapi kalian bisa berusaha lagi dan terus kalian bisa mendapatkan hasilnya. Jangan kalian merasakan penyesalan, karena penyesalan itu di akhir. Kalau di awal itu yang namanya penyesalan itu pasti ada. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share konten-konten yang telah saya buat ini. Jangan lupa dukung terus konten saya bisa mencapai 1.000 atau 100.000 subscriber kan. Saya Akbar Xmi. Goodbye, dadah. See you next time guys.